Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Najwa dengan NIM 211301137, kelas SD semester 3 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan atau memaparkan, mengulang kembali materi yang telah diajarkan atau dibahas dengan dosen kami di mata kuliah Pengantar Ekonomi Keuangan Islam. Langsung saja ke materi pertama yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sejarah merupakan ilmu yang secara rutin membiarkan dirinya berpikir bebas guna mengungkap makna yang tersembunyi. Ekonomi pada dasarnya adalah perilaku manusia yang terlibat dalam proses produksi. Ekonomi Islam muncul pada tahun 1970, meskipun ekonomi Islam sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis merupakan pilar dasar dan landasan teori ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki fase-fase, diantaranya yang pertama adalah fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam, kedua fase stagnasi. Nah, pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yaitu menumbuhkan pemahaman dan kekaguman yang lebih besar terhadap Islam. Karena dalam ekonomi Islam mengatur segala sesuatu secara sistematis dan tidak hanya mempertimbangkan bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan agar mendapatkan keuntungan, juga harus memenuhi dimensi keadilan, kerelaan, kejujuran, kebaikan, dan masih banyak lagi. Pada intinya, ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip ekonomi yang sejalan dengan hukum Allah SWT dalam Al-Quran, juga mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW. Materi kedua berjudul Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah yaitu ekonomi yang lebih mengedepankan dan menerapkan aturan atau cara Islam. Sumber perekonomian Islam ini mengacu pada Al-Quran dan hadis. Pengertian ekonomi konvensional yaitu perekonomian yang memiliki teori ekonomi kaitannya dengan kebebasan yang bergerak menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan-kebijakan perekonomian proteksionisme. Tujuan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah tujuan ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, persaudaraan, dan keadilan universal. Dan tujuan dari ekonomi konvensional adalah bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya keduniawian. Sangat jelas perbedaannya antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam lebih mengedepankan tujuan yang baik untuk urusan dunia tetapi juga tidak meninggalkan urusan baik di akhirat, sedangkan ekonomi konvensional mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang sifatnya duniawi dan mencapai keuntungan kesejahteraan individu itu sendiri. Lanjut ke materi ketiga yang berjudul Teori Perilaku Konsumsi Islam. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghabiskan atau memakai nilai guna atau utility suatu barang maupun jasa. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna barang, namun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam konsumsinya. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Islam, masyarakat Muslim. 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim adalah yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, dan yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seseorang muslim diukur dengan moral agama Islam. Dan yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan
sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Poin B, prinsip-prinsip perilaku konsumsi dalam Islam. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan konsumsi tidak boleh berlebih-lebihan, dan keempat prinsip kemurahan hati, dan yang kelima prinsip moralitas. Dasar-dasar hukum perilaku konsumsi, yang pertama adalah sumber yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan yang kedua ijtihad para ulama fikih, para ahli fikih. D, yang poin D itu adalah faktor-faktor perilaku konsumsi dalam Islam. Yang pertama adalah faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologis. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksa kemaslahatan atau memaksa maslahah. Oke, lanjut ke materi keempat yang judulnya adalah teori perilaku produksi dalam Islam. Produksi secara umum merupakan proses penciptaan barang atau barang baru atau mengubah sumber dasar menjadi barang yang memiliki guna dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan produksi ini adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan masalah bagi konsumen. Dijelaskan bahwa prinsip-prinsip produksi sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi berdasarkan keimanan berproduksi. Yang kedua, berproduksi berdasarkan asas manfaat dan maslahah. Dan yang ketiga adalah mengoptimalkan kemampuan akalnya. Keempat, adanya sikap tawazun atau keberimbangan. Yang kelima, harus optimis. Dan yang keenam, menghindari praktik produksi yang haram. Faktor-faktor produksi diantaranya dibedakan menjadi dua, yaitu faktor produksi tetap, fixed input, dan kedua adalah variabel tetap, variabel input. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan atau mengulas kembali materi yang telah diajarkan oleh dosen kami. Jika ada salah kata atau tingkah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.